Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Ustadz tentang aliran Syiah? Syiah terbagi dua. Yang satu Syiah ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Yang satu lagi Syiah yang moderat. Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Fikihnya fikih Imam Ja'far Shadiq. Di Al-Azhar diajarkan. Di dalam Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili ada namanya fikih Ja'far Shadiq. Yang Syiah ekstrim ini mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kafir. Adapun Ali Khamenei yang mati dibunuh oleh Amerika, Donald Trump, dia memfatwakan tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Maka dengan begitu ulama Al-Azhar mengatakan dia bukan ekstrim, karena dia tidak mencaci maki sahabat Nabi. Jadi terbagi dua, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Bagaimana cara kita membedakan dia moderat atau ekstrim? Lihat dia. Adapun yang tinggal di Inggris, orang Kuwait, namanya Yasir Al-Habib, Syiah juga ekstrim. Dia mencaci maki Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka. Ada videonya. Ini kafir karena dia ekstrim. Sedangkan yang moderat, dia tetap menghormati sesama kita, bahkan mengeluarkan fatwa tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau bulan Ramadan tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Karena kita mendoakan supaya mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah, dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Syiah, dia melampau batas mencintai Sayyidina Ali, sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena merampas kepemimpinan Ali. Kata dia, setelah Nabi meninggal itu yang layak menggantikannya adalah Ali. Abu Bakar dan Umar ini merampas Ali, maka Abu Bakar dan Umar, Utsman, sahabat Nabi semuanya kafir. Kalau dia mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia Syiah yang tertolak. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi, dia Syiah yang moderat. Kita berbeda fikih saja dengan dia. Adapun persimpangan perbedaan kita dengan Wahabi ada 3. Ingat baik-baik. Yang pertama, Wahabi membid'ahkan suatu perbuatan yang kita masih ikhtilaf. Tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang baca Yasin bersama, tentang berdoa bersama, tentang zikir bersama. Bagi mereka itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Maka menurut mereka Abdul Somad ini pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena Abdul Somad baca Yasin bersama, karena Abdul Somad maulid Nabi, karena Abdul Somad berzikir bersama, karena Abdul Somad berdoa bersama. Padahal ini masih masalah khilafi. 2.
Wahabi mewajibkan jenggot. Kalau berjenggot wajib, berarti mencukur jenggot haram. Maka siapapun yang mencukur jenggot haram, haram, haram. Orang yang melakukan haram setiap hari berarti dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi imam karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi nikah karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi pengadilan karena dia fasik. Menurut Wahabi. Padahal hukum mencukur jenggot masih khilafiyah. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Kami kan masih sebaya dengan. 3. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan menanam kaktus, kaktus ditanam berpetak-petak. Saya agak kurang fokus karena sudah datang nasi kotak. Itu cara buat pantun. Jadi 2 dulu di ujung, terus 2. Masih bisa kan? Itu contoh pantun. Sampai mana tadi? Yang ketiga, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual. Contoh, yadullah fauqa aydihim, tangan Tuhan. Mereka katakan tangan Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah nggak boleh mengatakan tangan Allah. Makna tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ditakwil. Menurut Wahabi, siapa yang mentakwil berarti kafir. Mereka mengkafirkan saya karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kenapa mereka mengejek saya di internet, dibilangnya UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Karena saya mentakwil ikut mazhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Cari ceramah saya tentang ini 2 jam di internet. Keywordnya tulis di YouTube, takwil, UAS takwil, UAS takwil. Nanti dapat video persimbangan perbedaan dengan Wahabi. Ketika dalam keadaan syariat, hakikat, tarikat, makrifat, syariatnya ruhnya keluar dari jasad. Waktu ruh ini keluar dari jasad, maka itu namanya mati. Kapan mati menurut syariat? Saat ruh keluar dari jasad. Hakikat adalah ketika orang tidak lagi merasa ada dirinya. Saat itu dia sudah sampai pada level la haula wala quwata illa billah. Saat itu dia sudah mematikan dirinya. Abdul Somad ini ada. Tapi ketika saya mematikan kuasa saya, yang ada hanya kuasa Allah. Tapi bukan berarti saya menyatu dengan Allah. Na'udzubillah. Itu kalau sampai menyatu sama Allah, kafir. Tapi dia sudah meniadakan dirinya. La ilaha illallah. Tarikat itu artinya jalan. Ketika guru membaiatkan talqin ke dia, dipakaikan pakaian kain kafan, dibisikkan ke telinganya oleh guru, la ilaha illallah, kata gurunya. Pada saat itu dia namanya Rabitatul Qabri. Rabitoh artinya mengikatkan hatinya dengan gurunya, mengikatkan hatinya dengan alam kubur. Dia membayangkan dirinya sedang dikafani, sedang dimandikan, sedang di alam kubur supaya dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Saat itu dia mati secara hakikat. Secara ma'rifat, apa mati? Apa mati sudah tak ada kita lagi? Nurun yaqadzifullahu fi qalbi abdi. Ketika cahaya ditembakkan ke hati seorang hamba, saat dia sedang larut dalam zikirnya la ilaha illallah, atau zikirnya Allah, 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 lalu dia melihat dalam mata batinnya ada cahaya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian besok pagi banyak mengaku cahaya. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphone.
Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksanya. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir, tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Saya sedang berzikir, Allah, 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 Allah. Tiba-tiba datang bisikan ke telinga saya pakai bahasa Arab. Ya Abdus Somad, anta waliyun min awliyai. Wahai Abdul Somad, kau adalah waliku. Diam kau setan. Kenapa Ustaz bilang itu setan? Karena dia menyuruh saya ngaku wali. Mana mungkin saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Saya naik pesawat masih melihat pramugari. Wali mana lagi nampaknya pramugari? Ada orang yang mengaku wali, datang ke majelis. Di majelis itu dituangkan air minum. Yang nuangkan air minum itu perempuan. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Ini wali-wali semua. Yang satu ini ngaku-ngaku wali. Ini wali-wali Allah semua. Yang nuangkan perempuan. Setelah selesai minum mereka, lalu yang ngaku wali ini ngomong, kalian katanya wali-wali Allah, kenapa kalian mau minum air minum yang nuangkan perempuan? Kata yang ngaku wali. Terus yang wali-wali asli itu ngomong, loh, yang nuangkan tadi perempuan. Iya, kami nggak tahu, kami nggak ngelihat. Paham? Saya ulang lagi. Memang jam-jam segini susah nangkap. Wali. Yang ini ngaku-ngaku wali. Datang perempuan nuangkan air minum. Yang mereka minum. Habis itu ngaku wali ini marah kepada wali yang asli. Kalian katanya wali-wali, kenapa kalian minum padahal yang nuang perempuan? Kata wali-wali ini, kami nggak tahu kalau yang nuang tadi perempuan. Kau kok tahu? Berarti kau nengok, kami enggak. Paham? Mereka yang nuang air aja nggak nengok. Saking kan dia sudah bersama dengan Allah SWT. Ini lewat perempuan keluar di mana? Ngaku wali murid. Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok. Supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan. Pernah dia pulang ke kampung pakai jubah, pakai sorban. Oh, tangannya dicium orang, dimuliakan orang. Habis itu dia pulang ke kampung nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, biasa, dihinakan orang. Saat dia dihinakan orang itu dia merasa dekat dengan Allah. Saat dia sedang duduk di atas ini, diakui sebagai ulama, dibuat gambarnya, dibuat profesor doktor, muncul rasa ujubnya, rasa kagumnya, rasa takburnya, jauh dia dari Allah. Itu jenis namanya malamatiyah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan nanti ada orang yang minum khamar pasti tanya, kok minum khamar? Semakin terhinakan dekat dengan Allah. Ini bukan malamatiyah, ini malam-malam hantu ini. Jelaskan sedikit tentang kitab Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kuburnya di Kairo. Saya sudah ziarah ke makamnya. Nanti panjang umur insya Allah kita pergi ke Mesir ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mendapatkan bisikan-bisikan ilham ke dalam hatinya, hikmah. Maka disusunlah satu kitab namanya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Ustadz mendapatkan ijazah kitab ini dari mana? Saya mendengar kitab ini dari Syekh Yusri Jaber. Waktu beliau datang ke Pekanbaru membacakan kitab ini, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia dari gurunya. Begitu juga saya mendengarkan dapat ijazah dari guru-guru yang lain. Kasih kami contoh salah satu dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-man'u minallahi ihsan wal ata'u minal insani hirman. Kata beliau, al-ata'u minal insan hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberi manusia sebenarnya ketiadaan, tapi Allah menahan sesuatu boleh jadi kebaikan. Susah menangkapnya. Kalau kita dikasih manusia, dikasih orang, boleh jadi itu ketiadaan. Karena boleh jadi kita akan hanyut dengan pemberian, kita menjadi ketergantungan, kita terjebak dalam banyak hal. Tapi boleh jadi ada suatu nikmat yang ditahan oleh Allah. Al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu, ditahan Allah, tapi sebetulnya itu baik untuk kita. Kalau nggak dikasih contoh, susah. Contoh begini, ibu minta suami yang mancung, yang putih, yang ganteng, yang six pack, yang tinggi, yang rambutnya pirang. Lalu Allah nggak ngasih seperti itu. Lalu ibu menuduh Allah, kenapa nggak ngasih nggak Allah? Al-man'u minallahi ihsan. Justru dengan nggak dikasih Allah itulah ihsan. Karena kalau dikasih Allah seperti itu, ibu stres. Sebentar-bentar ibu tanya, di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Tapi dengan nggak dikasih Allah, ibu tenang. Betul Pak Ustaz. Justru dengan suami saya yang hitam manis nih, saya nggak terlalu peduli. Mau diambil orang, ambillah. Mau pulang ya nggak apa-apa, nggak pulang nggak saya pikirkan Pak Ustaz. Ini titipan Allah, ambillah titipanmu ini ya Allah. Nah, itu namanya al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi Allah menahan sesuatu. Susah menangkap, karena itu bisikan halus ke dalam hati Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Tarekatnya Syaziliyah. Ada tarekat namanya Syaziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Syiah ekstrim, bukan es krim. Ekstrim. Yang satu lagi Syiah yang moderat. Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Fikihnya fikih Imam Ja'far Shadiq. Di Al-Azhar diajarkan. Di dalam Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili ada namanya fikih Ja'far Shadiq. Yang Syiah ekstrim ini mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kafir. Adapun Ali Khamenei yang mati dibunuh oleh Amerika, Donald Trump, dia memfatwakan tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Maka dengan begitu ulama Al-Azhar mengatakan dia bukan ekstrim, karena dia tidak mencaci maki sahabat Nabi. Jadi terbagi dua, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Bagaimana cara kita membedakan dia moderat atau ekstrim? Lihat dia. Adapun yang tinggal di Inggris, orang Kuwait, namanya Yasir Al-Habib, Syiah juga ekstrim. Dia mencaci maki Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka. Ada videonya. Ini kafir karena dia ekstrim. Sedangkan yang moderat, dia tetap menghormati sesama kita, bahkan mengeluarkan fatwa tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau bulan Ramadan tarawih, Al-Khalifatul Awwal
Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Karena kita mendoakan supaya mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Syiah, dia melampau batas mencintai Sayyidina Ali sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena merampas kepemimpinan Ali. Kata dia, setelah Nabi meninggal itu yang layak menggantikannya adalah Ali. Abu Bakar dan Umar ini merampas Ali, maka Abu Bakar dan Umar, Utsman, sahabat Nabi semuanya kafir. Kalau dia mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia Syiah yang tertolak. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi, dia Syiah yang moderat. Kita berbeda fikih saja dengan dia. Adapun persimpangan perbedaan kita dengan Wahabi ada 3. Ingat baik-baik. Yang pertama, Wahabi membid'ahkan suatu perbuatan yang kita masih ikhtilaf. Tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang baca Yasin bersama, tentang berdoa bersama, tentang zikir bersama. Bagi mereka itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Maka menurut mereka Abdul Somad ini pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena Abdul Somad baca Yasin bersama, karena Abdul Somad maulid Nabi, karena Abdul Somad berzikir bersama, karena Abdul Somad berdoa bersama. Padahal ini masih masalah khilafi. 2. Wahabi mewajibkan jenggot. Kalau berjenggot wajib, berarti mencukur jenggot haram. Maka siapapun yang mencukur jenggot haram. Orang yang melakukan haram setiap hari berarti dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi imam karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi nikah karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi pengadilan karena dia fasik. Menurut Wahabi. Padahal hukum mencukur jenggot masih khilafiyah. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Kami kan masih sebaya dengan. 3. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan menanam kaktus, kaktus ditanam berpetak-petak. Saya agak kurang fokus karena sudah datang nasi kotak. Itu cara buat pantun, jadi 2 dulu di ujung, terus 2. Masih bisa kan? Itu contoh pantun. Sampai mana tadi? Yang ketiga, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual. Contoh, yadullah fauqa aydihim, tangan Tuhan. Mereka katakan tangan Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah nggak boleh mengatakan tangan Allah. Makna tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ditakwil. Menurut Wahabi, siapa yang mentakwil berarti kafir. Mereka mengkafirkan saya karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kenapa mereka mengejek saya di internet, dibilangnya UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Karena saya mentakwil ikut mazhab Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Cari ceramah saya tentang ini 2 jam di internet. Keywordnya tulis di YouTube, takwil, UAS takwil, UAS takwil. Nanti dapat video persimbangan perbedaan dengan Wahabi. Ketika dalam keadaan syariat, hakikat, tarikat, makrifat, syariatnya ruhnya keluar dari jasad. Waktu ruh ini keluar dari jasad, maka itu namanya mati. Kapan mati menurut syariat? Saat ruh keluar dari jasad. Hakikat adalah ketika orang tidak lagi merasa ada dirinya.
Saat itu dia sudah sampai pada level la haula wala quwata illa billah. Saat itu dia sudah mematikan dirinya. Abdul Somad ini ada, tapi ketika saya mematikan kuasa saya, yang ada hanya kuasa Allah. Tapi bukan berarti saya menyatu dengan Allah, na'udzubillah. Itu kalau sampai menyatu sama Allah, kafir. Tapi dia sudah meniadakan dirinya. La ilaha illallah. Tarekat itu artinya jalan. Ketika guru membaiatkan talqin ke dia, dipakaikan pakaian kain kafan, dibisikkan ke telinganya oleh guru, la ilaha illallah, kata gurunya. Pada saat itu dia namanya Rabitatul Qabri. Rabitoh artinya mengikatkan hatinya dengan gurunya, mengikatkan hatinya dengan alam kubur. Dia membayangkan dirinya sedang dikafani, sedang dimandikan, sedang di alam kubur, supaya dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Saat itu dia mati secara hakikat. Secara ma'rifat, apa mati sudah tak ada kita lagi. Nurun yaqdzifullahu fi qalbi abdi. Ketika cahaya ditembakkan ke hati seorang hamba saat dia sedang larut dalam zikirnya la ilaha illallah, atau zikirnya Allah 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 Allah, lalu dia melihat dalam mata batinnya ada cahaya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian besok pagi banyak mengaku cahaya. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksanya. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir, tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Saya sedang berzikir Allah, 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 Allah. Tiba-tiba datang bisikan ke telinga saya pakai bahasa Arab. Ya Abdus Somad, anta waliyun min awliyai. Wahai Abdul Somad, kau adalah waliku. Diam kau setan. Kenapa Ustaz bilang itu setan? Karena dia menyuruh saya ngaku wali. Mana mungkin saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Saya naik pesawat masih melihat pramugari. Wali mana lagi nampaknya pramugari? Ada orang yang mengaku wali, datang ke majelis. Di majelis itu dituangkan air minum. Yang nuangkan air minum itu perempuan. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Ini wali-wali semua. Yang satu ini ngaku-ngaku wali. Ini wali-wali Allah semua. Yang nuangkan perempuan. Setelah selesai minum mereka, lalu yang ngaku wali ini ngomong, kalian katanya wali-wali Allah, kenapa kalian mau minum air minum yang nuangkan perempuan? Kata yang ngaku wali. Terus yang wali-wali asli itu ngomong, loh, yang nuangkan tadi perempuan. Iya, kami nggak tahu, kami nggak ngelihat. Paham? Saya ulang lagi. Memang jam-jam segini susah nangkap. Wali. Yang ini ngaku-ngaku wali. Datang perempuan nuangkan air minum. Yang mereka mau minum. Habis itu ngaku wali ini marah kepada wali yang asli. Kalian katanya wali-wali, kenapa kalian minum padahal yang nuang perempuan? Kata wali-wali ini, kami nggak tahu kalau yang nuang tadi perempuan. Kau kok tahu? Berarti kau nengok, kami enggak. Paham? Mereka yang nuang air aja nggak nengok.
Saking kan dia sudah bersama dengan Allah SWT. Ini lewat perempuan keluar gimana? Ngaku aja wali murid. Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok. Supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan. Pernah dia pulang ke kampung pakai jubah, pakai sorban. Oh, tangannya dicium orang, dimuliakan orang. Habis itu dia pulang ke kampung nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, biasa, dihinakan orang. Saat dia dihinakan orang itu dia merasa dekat dengan Allah. Saat dia sedang duduk di atas ini, diakui sebagai ulama, dibuat gambarnya, dibuat profesor doktor, muncul rasa ujubnya, rasa kagumnya, rasa takburnya, jauh dia dari Allah. Itu jenis namanya malamatiyah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan nanti ada orang yang minum khamar pasti tanya, kok minum khamar? Semakin terhinakan dekat dengan Allah. Ini bukan malamatiyah, ini malam-malam hantu ini. Jelaskan sedikit tentang kitab Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kuburnya di Kairo. Saya sudah ziarah ke makamnya. Nanti panjang umur insya Allah kita pergi ke Mesir ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mendapatkan bisikan-bisikan ilham ke dalam hatinya, hikmah. Maka disusunlah satu kitab namanya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustadz mendapatkan ijazah kitab ini dari mana? Saya mendengar kitab ini dari Syekh Yusri Jaber. Waktu beliau datang ke Pekanbaru membacakan kitab ini, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia dari gurunya. Begitu juga saya mendengarkan dapat ijazah dari guru-guru yang lain. Kasih kami contoh salah satu dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-man'u minallahi ihsan wal ata'u minal insani hirman. Kata beliau, al ata'u minal insan hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberi manusia sebenarnya ketiadaan, tapi Allah menahan sesuatu boleh jadi kebaikan. Susah menangkapnya. Kalau kita dikasih manusia, dikasih orang, boleh jadi itu ketiadaan. Karena boleh jadi kita akan hanyut dengan pemberian, kita menjadi ketergantungan, kita terjebak dalam banyak hal. Tapi boleh jadi ada suatu nikmat yang ditahan oleh Allah. Al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu, ditahan Allah, tapi sebetulnya itu baik untuk kita. Kalau nggak dikasih contoh, susah. Contoh begini. Ibu minta suami yang mancung, yang putih, yang ganteng, yang six pack, yang tinggi, yang rambutnya pirang. Lalu Allah nggak ngasih seperti itu. Lalu ibu menuduh Allah. Kenapa nggak ngasih nggak Allah? Al-man'u minallahi ihsan. Justru dengan nggak dikasih Allah itulah ihsan. Karena kalau dikasih Allah seperti itu, ibu stres. Sebentar-bentar ibu tanya, di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Tapi dengan nggak dikasih Allah, ibu tenang. Betul Pak Ustaz. Justru dengan suami saya yang hitam manis nih, saya nggak terlalu peduli. Mau diambil orang, ambillah. Mau pulang ya nggak apa-apa, nggak pulang nggak saya pikirkan Pak Ustaz. Ini titipan Allah, ambillah titipanmu ini ya Allah. Nah, itu namanya al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi Allah menahan sesuatu. Susah menangkap karena itu bisikan halus ke dalam hati Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Tarekatnya Syaziliyah. Ada tarekat namanya Syaziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat
yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.